Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah, seperti apakah itu? Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Jika terjadi pada tumbuhan, maka alat perkembangbiakannya berupa benang sari sebagai sel kelamin jantan dan putik sebagai sel kelamin betina. Nah, seperti apakah proses penyerbukan dan pembuahan pada tumbuhan? Mari kita kenali dulu bagian tumbuhan, yaitu bunga. Yang pertama, kita kenali bagian dari putik. Apa saja bagian dari putik tersebut? Yaitu kepala putik. Kemudian yang nomor 3 ditunjukkan oleh nama tangkai putik. Dan yang keempat di situ ditunjukkan sebagai bakal buah. Sedangkan yang kelima adalah bakal biji. Dan yang keenam di situ menunjukkan sebagai kelopak bunga. Yang ketujuh adalah bagian tangkai bunga. Sedangkan yang kedelapan di sini kita mengenal tentang benang sari. Apa saja bagiannya? Yaitu ada tangkai sari, kemudian ditunjukkan oleh 10 bagian kepala sari. Dan yang terakhir nomor 11 adalah bagian bunga, yaitu mahkota bunga. Nah, bagaimanakah proses penyerbukan pada bunga tersebut? Mari kita simak proses penyerbukan. Di sini akan guru berikan contoh dari penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Di situ ada lebah. Lebah mendekati bunga. Di situ dia akan mengambil nektar dari bagian bunga. Nah, benang sari atau kepala sari itu akan menempel pada bagian tubuh lebah, yaitu kaki. Secara tidak sengaja, kepala sari tersebut akan jatuh ke kepala putik. Kemudian akan terjadi proses pembuahan pada benang sari dan kepala putik. Di situ terjadi pembuahan zigot. Zigot tumbuh menjadi embrio, kemudian tumbuh di dalam biji. Nah, setelah itu ketika berada di dalam buah, biji yang ditanam akan tumbuh, kemudian kelopak bunga akan lepas dan menjadi tumbuh biji. Nah, lalu jenis penyerbukan pada tumbuhan berdasarkan asal serbuk sarinya itu apa saja ya? Mari kita kenali yang pertama, yaitu penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri di sini adalah serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Nah, pada satu bunga ya. Lalu, yang kedua adalah penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga di sini adalah penyerbukan di mana serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang masih satu tumbuhan. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah penyerbukan silang. Penyerbukan di silang sini adalah serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang sejenis, tetapi berbeda tumbuhan. Nah, kalian bisa lihat pada gambar contoh. Kemudian yang keempat adalah penyerbukan bastar. Penyerbukan di sini adalah serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietas. Contoh, bunga mawar merah dengan bunga mawar kuning. Nah, bagaimana? Sudah paham ya anak-anak? Lalu, pada saat penyerbukan, perantara apa saja yang membantu dalam proses penyerbukan tersebut? Yang pertama adalah perantara dari angin. Nah, perantara dari angin di sini, nah kalian bisa tahu benang sari bersifat ringan, kemudian dia akan terbang terbawa oleh angin, kemudian menuju kepala putik. Contoh pada jagung, padi. Nah, sekarang penyerbukan yang dibantu oleh air.
Penyerbukan yang dibantu oleh air di sini bisa berupa ganggang atau tumbuhan air yang lainnya ya. Nah, lalu selain penyerbukan yang dibantu oleh air, ada penyerbukan apa lagi? Nah, di sini ada penyerbukan yang dibantu dengan hewan. Nah, penyerbukan yang dibantu dengan hewan di sini bisa lebah, serangga, atau apa saja. Sifatnya di sini benang sarinya bersifat wangi, sehingga mengundang hewan-hewan tersebut untuk datang ke tumbuhan tersebut. Nah, lalu penyerbukan berikutnya adalah penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Nah, penyerbukan ini dilakukan secara sengaja, di mana benang sarinya atau bagian sarinya dilekatkan pada bagian putik atau calon tumbuhan berikutnya. Nah, bagaimana Nana? Apakah sudah paham? Oke, semoga ilmu hari ini bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi dan jangan lupa menjaga protokol kesehatan. Sampai jumpa lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.